Halo, saya Uncle Mandil 24 dan kali ini saya kembali membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Dan ada akun di Toktik bernama Backback juga memberikan komentar yang lain. Apa komentarnya? Nih, saya akan bacakan. Sudah tak berdaya kok malah disembah? Nah, ini adalah komentar netizen yang nama akunnya Backback di Toktik. Nah, tidak hanya Backpack ini, mungkin ada orang-orang yang seperti Backpack atau komunitas yang seperti Backpack yang menuliskan tapi nggak sempat menulis ya. Ada yang sama seperti Backpack ini, sudah tidak berdaya kok malah disembah. Nih, hari ini Uncle Mandil memberikan kebenaran ya, membagikan kebenaran dari analisis saya terhadap komentar Anda ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Backpack ataupun komunitas Anda ataupun golongan Anda ataupun orang-orang M lah yang sama seperti Backpack ini. Oke? Dengar baik-baik. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus. Kalau Anda tadi berkata sudah tidak berdaya, kok malah disembah? Apakah ketika Yesus disalib dia tidak berdaya? Wow. Dengar baik-baik, buka hatimu, buka kepalamu, oke? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus, kecuali Yesus sendiri yang menyerahkannya. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus, kecuali dia sendiri menyerahkan, apakah itu luar biasa? Apakah itu tidak berdaya? Lucu Anda ya. Coba buka dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 18. Saya akan bacakan. Bapa yang mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tak seorang pun mengambilnya ya, mengambil nyawa Yesus daripadaku, melainkan aku, kata Yesus, memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini kata Yesus. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya daripadanya, kecuali Yesus sendiri yang menyerahkannya. Wow, luar biasa. Tidak ada loh yang seperti Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Kalau engkau berkata tidak berdaya, justru yang gak berdaya itu adalah manusia di bawah matahari ini yang telah berdosa. Dan juga yang kau sembah ya, yang masih mati, yang masih tidak bangkit-bangkit. Ya, siapa yang kau sembah di komunitasmu, di bukumu siapa? Nggak bangkit-bangkit kan sampai sekarang. Itu yang kau sembah. Lucu Anda, lucu sekali Anda. Lucu, sadar woi. Kemudian mengapa Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Dan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan juga berkuasa mengambilnya kembali. Mengapa Yesus mengatakan itu? Dia berkuasa memberikannya dan dia juga berkuasa mengambilnya kembali. Mengapa? Karena Yesus adalah firman Allah. Sang firman itu, Allah itu yang telah menjadi manusia. Engkau bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga dan juga langsung ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Wow, inilah alasannya mengapa Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya. Karena Yesus adalah Allah itu. Ya, karena Yesus adalah firman Allah, Allah itu yang telah menjadi manusia. Kalau engkau lihat, ya, oleh Yesus Kristus segala sesuatu diciptakan, dijadikan. Coba engkau lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, saya akan bacakan.
oleh Yesus Kristus segala sesuatu diciptakan. Dalam Yohanes 1 ayat 3, saya akan bacakan. Dengar baik-baik, buka telingamu, buka hatimu. Ya. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman, itu ya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow, tanpa firman Allah, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang dijadikan. Oleh firman Allah, oleh Yesus Kristus, Sang Firman itu, segala sesuatu dijadikan. Dan engkau berkata, sudah tidak berdaya. Wow, think smart. Jangan keraskan hatimu. Akun back ataupun orang yang sama sepertimu yang melihat, yang berpikiran demikian, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Oke? Dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik ini. Dalam Kolose pasal 1, ya, Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Saya akan buka Alkitab saya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Yang sudah, ya, ayat yang ke-6. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, ya. Saya akan bacakan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Ini Alkitab saya. Saya bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, sekarang kau berkata bahwa Yesus tidak berdaya, kok disembah? Wow, Yesus itu adalah Allah, Sang Firman itu. Dan oleh Dialah segala sesuatu ini diciptakan. Dan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan juga mengambilnya kembali. Dan engkau berkata tidak berkuasa. Kenapa disembah? Itu karena hatimu keras. Ya, karena engkau sendiri yang mengeraskan hati, sama kayak Firaun yang mengeraskan hatinya. Ingat baik-baik, kalau engkau terus mengeraskan hatimu sampai engkau tiba waktunya kembali ke tanah, penyesalan kekal engkau alami. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Ya, siapapun yang melihat video angkel ini, siapapun yang melihat video angkel ini, ingat baik-baik, kesempatan itu datang hanya pada orang yang hidup, yang masih terbuka matanya. Tetapi kalau engkau tidak pergunakan itu, dan tiba waktunya engkau kembali ke tanah, dan tidak mempergunakan kesempatan datang kepada Yesus, luar biasa, kekal penyesalanmu. Karena di sanalah ada hukuman. Luar biasa. Kematian kedua itu terjadi pada orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatannya untuk datang percaya kepada Yesus Kristus. Saya sangat bersukacita di dalam Tuhan, ya. Dan ingat sekali lagi, Yesus itu disembah. Ya. Coba kita buka dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 9 saja. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, hanya kepada Yesus Kristus dikaruniakan nama di atas segala nama. Yang lainnya tidak ada. Siapa yang lainnya dikaruniakan nama di atas segala nama? Kalau bukan hanya Yesus Kristus saja. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa itu di bawah bumi? Ya, maut dan kerajaan maut dan orang-orang yang telah mati, ya. Bertekuk lutut semuanya menyembah Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah yang menjadi iman saya dalam Yesus Kristus. Saya bangga. Sekali lagi, bertobatlah. Segera pergunakan kesempatanmu baik-baik ataupun golongan kelompok atau sama sepertimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati.